Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab akidah, dan kita masih membahas tentang wasilah, yaitu jalan yang dengannya seorang hamba bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengannya para hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih menyebutkan tentang dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan tentang wasilah ini, yaitu jalan dan cara yang para hamba dengannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 53. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Allah berfirman, wahai Rabb kami. Allah berfirman, yaitu mengabadikan doanya orang-orang beriman, doanya orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, doa orang-orang yang mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami beriman dengan apa yang telah Engkau turunkan dan kami mengikuti Rasul, maka catatlah kami bersama dengan orang-orang yang mempersaksikan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam doa ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa dalam ayat ini terdapat indikasi yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mempersaksikan tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala itu disebabkan keimanan dan mengikuti Rasul. Nah, ini menunjukkan bahwasanya cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang-orang yang bersaksi di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak, mempersaksikan kebenaran tersebut, yaitu dengan cara beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya di dalam surah Ali Imran ayat 193 Allah mengatakan, mengabadikan doa hamba-hambanya yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allah berfirman, wahai Rabb kami, Allah berfirman mengabadikan perkataan orang-orang yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mendengarkan. Sesungguhnya kami telah mendengar penyeru yang menyeru kepada keimanan. Yang seruannya adalah berimanlah kalian dengan Rabb kalian, maka kami pun beriman. Wahai Rabb kami, maka ampunilah untuk kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami. Dan wafatkanlah kami bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan. Al-abrar, orang-orang yang berbuat kebajikan, mereka lah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebabkan karena mereka memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala dari para penyeru-penyeru yang Allah Subhanahu wa taala utus mereka kepada hambanya agar beriman dan mengikuti keimanan tersebut, mengaplikasikan keimanan tersebut. Nah, inilah dia cara agar bisa diampuni dosa, dihapuskan kesalahan dan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti para penyeru dari Allah Subhanahu wa taala, itu para rasulnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 180, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah berfirman yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kepadanya dengan nama-nama tersebut dan tinggalkanlah orang-orang yang mereka menyimpang di dalam nama-namanya, kelak mereka akan dibalas apa yang telah mereka lakukan itu. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa dia memiliki nama-nama yang maha indah, dan konsekuensi dari keindahan namanya adalah nama-nama tersebut mengandung sifat-sifat yang sesuai dengan nama-nama tersebut, ya. Bahkan nama-nama tersebut adalah nama-nama yang maha indah yang mengandung sifat-sifat yang maha tinggi lagi, maha mulia. Demikian. Jadi sehingga berdasarkan ayat ini pula Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat, mengandung sifat-sifat yang sesuai dengan nama-nama tersebut. Demikian. Sehingga ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya semuanya itu mengandung sifat-sifat. Dan dari sini pula dipahami bahwasanya sifat-sifat Allah tidaklah terbatas hanya pada bilangan 20 saja. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Fad'uuhu biha, lalu Allah perintahkan berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Nah, di sini juga ya merupakan bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah tersebut, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan bentuk mendekatkan diri kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Dan itu ada dua bentuknya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah ya menjadikan kandungan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut sesuatu yang diaplikasikan di dalam kehidupan keseharian. Seperti contohnya ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Razzaq, zat yang memiliki atau zat yang memberi rezeki, maka seorang hamba yang dia beribadah dengan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq adalah dengan cara dia mengamalkan konsekuensinya, di mana dia
hatinya digantungkan harapan permintaan rezeki itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Kemudian dia pun memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mencari rezeki. Berikutnya dia pun hanya mencari rezeki dari cara atau dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Nah, inilah dia ya bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Demikian. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga nama Allah Ar-Rahman, ya. Nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, zat yang memiliki rahmat baik yang luas maupun yang khusus. Demikian. Maka seorang hamba dia mengharapkan rahmat itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dia tentunya dia meyakini demikian, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas, ya. Dan dia pun meniru atau memenuhi perintah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan ya kasih sayang yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dirinya, ya, agar dia ya memberikan kasih sayang yang telah Allah anugerahkan kepada dirinya kepada sesamanya, kepada sesama makhluk yang diharapkan dengannya dia mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham. Siapa saja yang tidak memiliki kasih sayang, tidak berkasih sayang, maka dia tidak akan disayang. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Begitu juga Rasul mengatakan irhamu man fil ardi yarhamka man fis sama, ya. Sayangilah, berkasih sayanglah dengan siapa saja makhluk yang ada di permukaan bumi, ya. Niscaya zat yang ada di langit itu akan menyayangimu. Demikian. Seperti itu, ya. Baik, ini konsekuensi dari beriman kepada ya atau mengamalkan konsekuensi dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah adalah berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah tersebut. Ya. Dalam doanya dia menyertakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan permintaannya. Apabila dia butuh rahmat, dia panggil Allah Subhanahu wa taala, zat yang memiliki rahmat. Ya Rahman, Ya Rahim, ya Arhamar Rahimin. Demikian, irhamni, seperti itu. Ketika dia butuh rizki, maka dia minta kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama Allah yang memuat rizki, yang mengandung rizki. Nama Allah sementara yang menunjukkan Allah itu zat yang pemberi rezeki. Dia sebut nama Allah Ar-Razzaq, Ar-Raziq. Demikian, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dan seterusnya dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah bentuk ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi lagi maha mulia. Kemudian Allah memerintahkan untuk meninggalkan siapa saja yang menyimpang di dalam nama-nama tersebut, dan nama-nama Allah itu mengandung sifat-sifat. Maka dengan demikian ya perintah Allah ini untuk meninggalkan orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama Allah juga mencakup ya perintah untuk meninggalkan orang-orang yang menyimpang di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya siapa saja memiliki penyimpangan di dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti orang-orang yang mereka menolak, ya, mengingkari baik itu sebahagian maupun keseluruhan dari nama maupun sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang yang mereka ya menetapkan sebahagian sifat namun menolak sebahagian sifat yang lain, bahkan mentakwil sifat-sifat Allah yang lainnya, ya. Membatasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah tertentu, ya. Kemudian hanya menerima dan mengimani sifat-sifat Allah dengan jumlah bilangan tertentu. Demikian, ya. Atau mentakwilkan sifat-sifat Allah yang lainnya, ya. Atau menyamakan
ya Allah Subhanahu wa taala dalam sifat-sifatnya dengan makhluknya. Maka yang seperti ini merupakan pelanggaran dan penyimpangan di dalam nama dan sifat Allah. Maka perintah Allah berlaku untuk menjauhi orang-orang seperti ini. Dan mereka kelak diancam oleh Allah akan dibalas, diganjar terhadap apa yang telah mereka lakukan tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya berfirman dalam surah Al-Alaq ayat 19, Allah mengatakan wasjud waqtarib. Sujudlah dan mendekatlah. Menunjukkan bahwasanya di sini perintah sujud ya ini akan menghasilkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu amal ibadah berupa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan menghasilkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam hadis yang lain, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsirud du'a. Kondisi yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya yaitu Allah Subhanahu wa taala ada dalam kondisi sujud, maka perbanyaklah doa. Perhatikan ya. Jadi kondisi yang terdekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah kondisi sujud. Oleh karenanya sujud merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diperintahkan ketika dalam sujud untuk berdoa, menunjukkan doa itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sujud itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita cari jalan, seluruhnya kita cari jalan ya, mencari cara dan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia al-wasilah, jalan dan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dengannya para hamba mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kembali kita ingatkan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah dengan cara mendekatkan diri ya kepada orang-orang soleh dengan cara menyajikan, mengarahkan sebagian ibadah kepada mereka, seperti contohnya ya mengelilingi ya atau bertawaf di sisi kuburan mereka, i'tikaf di sisi kuburan mereka ya, malah berdoa minta kebutuhan kepada mereka atau minta didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan bentuk kekeliruan dan kesalahan, bahkan itu merupakan bentuk kesyirikan bila diarahkan ibadah itu kepada mereka. Demikian. Adapun apabila diyakini bahwasanya beribadah di sisi mereka ini lebih afdal ketimbang yang lainnya, maka ini tentunya butuh dirinci. Apabila maksudnya ya beribadah di sisi mereka tersebut ya itu secara mutlak bisa membuat lebih diterima ya amalan itu kepada Allah, maka ini keyakinan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini perkara baru dalam urusan agama. Namun apabila maksudnya ya beribadah di sisi mereka ya dalam kondisi mereka masih hidup ya, lalu bisa mencontoh tata cara beribadah mereka ya, karena mereka beribadah dengan petunjuk Rasulullah SAW yang pernah diajarkan oleh Rasulullah kepada mereka, contohnya seperti itu, yaitu contohnya para sahabat. Maka ini merupakan sesuatu yang dibenarkan ya, sebagaimana para sahabat dahulu ya mereka itu suka datang kepada Rasulullah SAW lalu mencontoh ya ibadahnya Rasulullah SAW. Jadi beribadah di sisi Rasulullah SAW atau di dekat Rasulullah SAW ini ya ketika Rasulullah masih hidup, ini memberikan pengaruh besar bagi mereka untuk diterimanya amal mereka, sehingga dengan itu semakin dekat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan demikian amal mereka akan semakin benar. Jika maksudnya demikian, maka itu ya adalah benar. Namun apabila orang-orang soleh tersebut ya adalah orang-orang yang telah wafat sehingga tidak bisa lagi untuk ditiru ya ibadah mereka, lalu diyakini dengan beribadah di sisi mereka ini akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan keyakinan yang keliru, bahkan fatal kelirunya. Bahkan ini bisa menghantarkan kepada kesyirikan ya. Walaupun bisa jadi itu bukan kesyirikan,
karena masih berupa keyakinan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila diarahkan sebagian ibadah kepada ya orang-orang saleh tersebut di kuburan-kuburan mereka, bahkan tidak pun di kuburan mereka, tapi diarahkan ibadah kepada siapapun selain Allah, maka sesungguhnya orang yang beribadah tersebut sedang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala itu sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat kesyirikan. Antaja'ala lillahi niddan, yaitu engkau jadikan ya tandingan selain Allah bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, berikutnya kita akan sebutkan dalil-dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan tentang ya jalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Di antaranya sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini hadis yang masyhur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Tidak akan menerima kecuali yang baik. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Maka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan hal-hal yang baik, ya, dengan amal yang thayyib. Bagaimana amal yang thayyib itu? Yaitu amal yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula amal tersebut sesuai dengan petunjuk utusan Allah Subhanahu wa taala. Fudail bin Iyad rahimahullahu taala mengatakan, tatkala beliau memberikan tafsir terhadap firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mulk ayat 2, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar dia menguji kalian siapakah yang terbaik amalnya. Beliau mengatakan siapakah yang terbaik amalnya, ya. Maksudnya orang yang terbaik amalnya tersebut adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu yang paling tulus amal tersebut dan yang paling tepat. Beliau mengatakan, ya, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amalan itu apabila dia tulus namun tak tepat maka tak akan diterima, ya. Wa kadzalika idza kana shawaban lam yakun khalisan lam yuqbal. Demikian pula amal itu apabila dia tepat namun tak tulus, ya, tak murni, maka tak akan diterima, ya. Hatta yakuna khalisan wa shawaban, sampai amal itu memenuhi dua syarat sekaligus, tulus dan tepat. Bagaimana amal yang tulus? Wal khalisu idza kana lillahi azza wa jalla. Yang amal yang tepat, amal yang tulus itu adalah amal yang ditujukan untuk Allah azza wa jalla, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, mengharapkan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Was-shawabu idza kana 'ala sunnah, dan amal yang tepat itu adalah amal yang bersesuaian dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah amal yang thayyib tentunya. Maka Allah akan menerima amal yang thayyib karena Allah adalah thayyib, zat yang maha baik. Tidak akan menerima kecuali yang baik, yang thayyib. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga, ya, amal-amal yang terkait dengan harta, ya, amal-amal yang terkait dengan harta, amal-amal yang terkait dengan harta, ya, seperti contohnya zakat, ya, infak, sedekah, ya, begitu juga wakaf, ya, atau seperti haji dan seterusnya, ya, dari amal-amal yang melibatkan harta di dalam amal tersebut. Maka ketahuilah
Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal berupa penyaluran harta kecuali harta tersebut harus thayyib, dari jalan yang thayyib, demikian ya, dari jalan yang thayyib. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Rasulullah SAW bersabda, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin wala sadaqatun min ghulurin, ya. Tidak akan diterima satu solat tanpa bersuci, dan tidak akan diterima ya sedekah itu dari harta ghulul, ya. Itu harta khianat, harta yang didapat dengan cara yang haram, karena ya harta tersebut harta yang tidak thayyib, harta yang tidak baik, karena caranya adalah cara yang haram, yang tidak ya tidak thayyib, demikian ya. Sehingga ya sedekah dari harta yang haram maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun bisa jadi terpenuhi syarat-syaratnya, ya, terpenuhi syarat-syaratnya. Seperti contohnya ya harta berupa emas dan perak, ya. Bila terpenuhi syarat, ya, seperti contohnya syarat nisab, yaitu batas minimal harta yang wajib dizakati. Emas dan perak tersebut telah masuk nisabnya, ya. Begitu juga telah sampai haulnya, syarat yang kedua, yaitu berlalunya nisab tersebut atau lebih, itu lebih daripada atau 1 tahun atau lebih, demikian. Maka terpenuhi syarat-syaratnya, lalu dikeluarkan zakat itu dari emas dan perak. Ternyata zakat emas dan perak itu adalah ya harta ghasab, harta curian, harta rampasan, ya harta haram. Maka tentunya ya innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik. Bisa jadi sah dari sisi ya dari sisi hukum syar'inya, namun tidak diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Tidak akan menerima ya pahalanya, tidak akan memberikan pahalanya, tidak akan diterima oleh Allah, tidak akan naik ya kepada Allah. Ya bisa jadi ya itu merupakan ya sesuatu yang sah menurut syar'i. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Begitu juga ya seseorang yang dia beribadah kepada Allah, seorang wanita, seorang istri ya, yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya, seperti sholat contohnya, ya, seperti sholat contohnya. Namun ternyata tidak thayyib. Kenapa tidak thayyib? Ternyata dia durhaka kepada suaminya murka kepadanya, tidak thayyib, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya, ya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, ada 3 orang, ya, yang sholat mereka tidak akan melewati telinga-telinga mereka. Di antaranya disebutkan adalah seorang istri yang suaminya marah kepadanya, ya, seorang istri yang memasuki waktu malam dalam kondisi suaminya marah kepadanya, demikian, ya. Wal mar'atu, ya, wa imra'atun batat wa zawjuha, ya, sakhitun, ya, wa zawjaha anhu sakhitun, ya, wa zawjuha anha sakhitun, yaitu seorang wanita yang memasuki waktu malam dalam kondisi suaminya marah murka kepadanya. Demikian para hamba Allah rahimani
wa rahimakumullah. Baik, jadi amal yang thayyib ya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha thayyib. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita masih lanjutkan ya. Pada pertemuan mendatang masih membahas tentang sarana atau cara atau jalan yang dengannya para hamba mendekatkan diri kepada Allah. Tentunya jalan-jalan tersebut adalah jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu tentunya lewat petunjuk Rasulullah SAW, sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW di dalam kitab suci Allah Subhanahu wa taala dan lewat lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Baik, kita buka sesi soal jawab. Kita buka sesi soal jawab bagi para pemirsa sekalian yang ingin berinteraksi langsung ya. Yang kemarin belum sempat berinteraksi langsung, silahkan hubungi nomor layanan kami di 0822 8888 6630. 0822 8888 6630. Adapun para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin bertanya lewat chattingan WhatsApp maka silakan di nomor 0852 6190 4177. Baik. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, kalah dan menang tetap dapat piala berdasarkan prestasi masing-masing. Contoh formatnya tim 1, tim 2, tim 3, tim 4. Uang pendaftaran 200.000 ya. Untuk kepentingan operasional lapangan, biaya wasit, piala dan lain-lain. Baik. Apakah ini termasuk judi? Jazakallahu khairan. Ya. Hadiahnya tidak berupa uang Ustadz, hanya piala saja. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apabila para pemain mereka menyetorkan sebagian harta mereka dalam sebuah permainan atau pertandingan yang nantinya akan ada kalah dan menang, yang kalah akan mendapatkan kerugian, yang menang akan mendapatkan keuntungan, dan hadiah-hadiah tersebut diambil dari uang pendaftaran yang disetorkan, maka ketahuilah ini adalah judi ya. Jadi judi itu apabila ya ada yang kalah maka dia rugi, kalau ada yang menang lalu dia untung, inilah dia judi. Demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kasus yang ditanyakan ini ternyata kalah dan menang tetap mendapatkan ya hadiah ya berdasarkan prestasi tentunya ya. Tetap dapat hadiah ya. Kemudian tidak ada hadiah berupa uang, dan ternyata uang-uang yang dikumpulkan, yang diambil dari para peserta, para pemain, ternyata ya ini digunakan bukan murni untuk hadiah-hadiah tersebut, tapi untuk biaya operasional ya, seperti untuk operasional lapangan seperti ya sewa lapangan ya, kemudian biaya wasit, mungkin akomodasi seperti minum dan yang lainnya, dan juga ada piala ini sebagai hadiahnya, dan ternyata hadiah tersebut tidak dikhususkan bagi para pemenang namun juga diberikan kepada yang kalah, maka
Wallahu taala alam, saya condong untuk kasus yang ditanyakan ini tidak ada judinya. Karena yang kalah tidak rugi, yang menang tidak untung. Ya, demikian. Wallahu taala a'lam. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Ustadz, apakah boleh jika pekerjaan berupa jasa, lalu pada saat pembuatan rincian biaya kita buat harga jual seperti ini? Contoh seperti gaji tukang A itu 200.000, mungkin per hari maksudnya ya. Gaji tukang B per harinya 150.000. Pada dasarnya biaya yang kita bayarkan ke tukang aslinya adalah cuma 100.000. Kemudian tukang B itu cuma 75.000. Statusnya saya sebagai penjual jasa tersebut. Bagaimana hukumnya Ustadz? Baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya perhatikan di sini ada bentuk tazwir, yaitu manipulasi. Ya, ada bentuk tazwir atau manipulasi. Ya, yaitu disebutkan ya laporan atau tulisan ya itu 200 yang seharusnya itu diarahkan kepada satu tukang A, namun yang diberikan cuma 100 ya. Begitu juga yang tertulis adalah 150 untuk tukang B, ternyata yang diberikan cuma 75, artinya ada pemotongan ya. Baik, ini sebenarnya apakah penjual jasa boleh untuk mengambil keuntungan? Boleh saja, tapi sebaiknya dengan kejujuran dan tidak ada manipulasi ya. Nah, ini kan merupakan bentuk bentuk pemaparan penawaran jasa yang di sini ada muatan manipulasi. Jujur saja mungkin barangkali nilai dari biaya jasa ya, jual jasa ini adalah sekian begitu. Namun tetap dibuat ya, dibuat contohnya dengan biaya real. Jangan ada manipulasi ya. Ketahui sesungguhnya manipulasi ini merupakan dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyebutkan urutan manipulasi ini urutan ketiga setelah dosa kesyirikan dan dosa durhaka kepada orang tua. Dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah aku kabarkan kepada kalian dosa terbesar di antara dosa-dosa besar?" Maka Rasul mengatakan, al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa uququl walidain, ya. Yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, yang tadinya ketika Rasulullah SAW itu bersandar ketika menyebutkan dua dosa sebelumnya, yang tentunya itu merupakan dosa besar, kesyirikan dan kedurhakaan kepada orang tua, ternyata ketika beliau menyampaikan dosa yang ketiga ini, itu Rasulullah membenahi duduk beliau yang tadinya bersandar, ini Rasulullah duduk ya. Sembari beliau mengulang-ulang ungkapan tersebut, ya Rasul mengatakan wa qauluz zur, wa qauluz zur, wa qauluz zur, dalam riwayat yang lain wa syahadatuz zur, ucapan palsu, ucapan manipulasi, demikian ya, persaksian palsu. Baik, perhatikan di sini luar biasa ya. Kenapa Rasul mengulang-ulang seolah-olah Rasulullah ini menekankan kepada umatnya? Maksudnya ini kalau saya pahami, kenapa Rasul menekankan ini, ada faedah yang bisa kita dapatkan, yaitu umat Rasulullah menganggap remeh dosa seperti ini. Sampai-sampai Rasulullah mengingatkan agar ini menjadi ingat. Sampai-sampai Rasulullah ini menegaskan agar ini menjadi sesuatu yang menjadi perhatian bagi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, ya. Karena mungkin ini diremehkan oleh sebagian besar ya umat Rasulullah, padahal ini dosa besar. Demikian ya, jangan melakukan manipulasi data
Ini manipulasi data, demikian. Ya. Maka real saja, ya kalau memang ada keuntungan dari pihak yang menawarkan jasa, maka sampaikan, tidak masalah. Namanya juga dia marketing, menjual jasa. Kan tidak masalah untuk mengambil jasanya, begitu, ya. Maka jangan sampai orang terkecoh dikira bahwasanya ya tukang A itu memang betul-betul 200, tukang B betul-betul 150. Demikian. Ternyata tidak demikian. Nah, ini manipulasi. Wallahu taala alam. Saya condong tinggal merubah saja, ya, merubah saja redaksi dari penawaran tersebut, ya, dengan real dan nyata, tidak ada kedustaan dan manipulasi. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengutip perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, siapa yang mempelajari fikih dan tidak mempelajari tasawuf maka akan fasik. Dan siapa saja yang belajar tasawuf namun tidak mempelajari fikih akan zindik. Siapa yang mempelajari keduanya maka mencapai kebenaran. Maksudnya gimana ya Ustaz? Apa itu tasawuf? Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala alam, saya tidak tahu perkataan Imam Malik seperti ini apakah ada atau tidak, tapi saya curiga jangan-jangan tidak ada. Ya. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya ya tasawuf dalam istilah para ulama-ulama mutaqaddimin ini ya istilah yang bagi mereka ini adalah buruk, ya. Seperti itu. Jadi saya curiga bahwasanya ini bukan perkataan Imam Malik, ya rahimahullahu taala, demikian, ya. Ya. Tasawuf, ya, itu sesungguhnya adalah ajaran yang lebih tepatnya parsial, yaitu mengajarkan tentang permasalahan hati, ya, dan akhlak, ya, hati dan akhlak saja, ya, manajemen hati dan akhlak, dan bagaimana ya dalam menghadapi dunia, dan lebih tepat ya tasawuf ini lebih dekat kepada kezuhudan, demikian, seperti itu, ya. Nah, ini saya katakan ini adalah mengambil sebahagian ajaran Islam yang sifatnya parsial. Namun dalam akidah ternyata sebahagian ya para pelaku atau pencetus dari ajaran tasawuf ini ternyata memiliki ya pelanggaran dalam masalah akidah, ya, demikian. Ini yang saya pahami, ya, yang saya pernah pelajari. Nah, demikian, ya. Itu sehingga para ulama-ulama dahulu ya sampai memberikan penjelasan yang sedikit tegas tentang masalah tasawuf, ya. Dan para ulama juga, para ulama tasawuf sendiri, mereka itu berbeda pendapat tentang apa itu tasawuf, ya, demikian. Dan dari mana ajaran tasawuf itu, ya, mereka pun berbeda pendapat, ya. Wallahu taala alam. Saya kira ya Islam, dan saya yakini, dan kita harus yakini semuanya, saya ulangi, bukan saya kira, saya yakini dan wajib kita yakini, Islam itu ajaran yang sempurna, ya. Islam itu adalah ajaran yang sempurna yang telah Allah Subhanahu wa taala sempurnakan, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 3, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian, dan aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Jadi Islam ini adalah agama yang sempurna, agama yang telah menjadi nikmat, dan agama yang diridhoi oleh Allah. Maka dia tak butuh kepada yang lainnya, termasuk ajaran tasawuf. Tidak perlu. Untuk memahami Islam tidak perlu tasawuf, begitu. Islam itu luar biasa, sudah sempurna. Cukup kita pelajari, ya, dari kedua sumbernya, Al-Quran dan hadis Nabi SAW, sesuai dengan petunjuk para ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, demikian, ya. Maka tidak perlu ya
menggunakan metode-metode yang lain seperti metode tasawuf untuk mempelajari Islam dan akidahnya. Tak perlu ya, karena Islam ya sudah sempurna demikian. Pelajari Islam saja ya. Ulama-ulama kita juga banyak meninggalkan ya buku-buku tentang akidah, ya, buku-buku tentang fikih, ya. Jadi tak perlu kita mengambil metode tasawuf ini. Yang sebagian ulama menyatakan tasawuf ini itu diadopsi dari ya tirakat-tirakat atau kegiatan-kegiatan ya peribadahan orang-orang di luar Islam, ya, yang mereka ini mendekatkan diri kepada Tuhannya, seperti itu. Kita tidak butuh dengan seperti ini. Teladan kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu ada suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi siapa saja yang menghendaki mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Demikian, ya. Buktinya tasawuf itu tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Istilah tasawuf demikian. Adapun ajaran tasawuf, kalaulah dikatakan, oh Rasulullah pernah ya melakukan kezuhudan dan pernah mengatakan, kita katakan sudah cukup kalau begitu Rasulullah saja, karena Rasulullah sudah mengajarkan sudah sempurna. Ya, kezuhudan itu bagian dari Islam, bukan bagian dari tasawuf. Begitu ya. Jadi kezuhudan itu bagian dari Islam, bukan bagian dari tasawuf. Namun tidak cukup dengan kezuhudan saja untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Dia butuh kepada qanaah, dia butuh kepada tawakal, dia butuh kepada cinta, dia butuh kepada harapan, dia butuh kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia butuh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan kepada Rasulnya lewat lisan Rasulullah SAW. Demikian, ya, lewat Rasulullah sudah cukup, ya. Ikuti saja warisan Rasulullah SAW. Demikian, ya. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan, ya. Bismillah, Ustaz mau nanya, boleh apa tidak ya Ustaz, uang jual game online termasuk uang haram Ustaz? Apakah haram? Karena keponakan saya baru cerita sama saya ini Ustaz, minta pencerahan Ustaz, ya, untuk anak dan ponakan. Baik, ya. Baik, ya, jual game online. Maksudnya kalau game online ini, ya, dia nantinya ada hadiah-hadiah yang didapatkan bagi para pemenang, dan ini bisa ya ditukarkan menjadi uang. Seperti contohnya koin-koin yang didapatkan bagi para pemenang game tersebut, ya. Kemudian nanti bisa ditukarkan dengan uang, ya. Dan para pemainnya mereka tentunya dengan kuota internet baru bisa untuk main, ya. Maka ini merupakan bentuk judi, ya, ini merupakan bentuk judi, ya. Jadi seolah-olah para pemain tersebut mereka itu ya membayar dengan kuota internet yang mereka mainkan sampai berjam-jam sampai mereka menang. Demikian, ya. Apabila mereka tidak mendapatkan ya koin tersebut alias kalah, tentunya mereka ya akan kehilangan kuota tersebut. Sementara itu sudah tadi dimanfaatkan untuk untuk game online-nya. Demikian. Nah, apabila menang, maka koin-koin yang didapatkan itu bisa ditukarkan dengan uang. Nah, di sini terpenuhi, ya, yang menang akan mendapatkan keuntungan, yang kalah maka akan ya mendapatkan kerugian. Apa yang diderita oleh
pihak aplikasi internet tersebut apabila kalah, ya, wallahu taala alam, ya, yang kalah itu adalah, ya, yang kalah dari pihak aplikasi, dia akan menyerahkan koin-koin yang nanti bisa ditukar menjadi uang, demikian, seperti itu. Bagaimana menangnya pihak pemilik aplikasi game tersebut, maka ya dia akan bisa mendapatkan kuota internet, ya, dari para peserta. Maksudnya adalah semakin banyak, ya, penggunanya, maka dia akan mendapatkan tentunya keuntungan, ya. Wallahu taala a'lam, ya. Nah, ini dugaan saya terhadap game online itu, ya, yang dia ada memberikan keuntungan berupa koin yang bisa ditukarkan menjadi uang. Ini merupakan judi, wallahu taala alam. Andaikan pun, ya, katakanlah ini bebas dari judi. Ternyata kita lihat game online ini dia menghabiskan waktu dan melalaikan dari kewajiban-kewajiban. Melalaikan kewajiban untuk sholat, ya, fardu, kewajiban bagi yang punya orang tua, maka sang anak tersebut akan terlalaikan dari baktinya kepada orang tuanya. Kalau dia seorang orang tua yang punya anak, maka terlalaikan dari apa? Dari kewajiban mencari nafkah dan seterusnya, ya. Demikian. Dan ini menghabiskan waktu, menyia-nyiakan waktu, demikian. Maka sebaiknya dihindari, ya. Saya condong memang ini bermasalah, ya, jual beli, ya, game ini, ya, karena memang game online ini pun bermasalah, ya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, bismillah, assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, kadar emas karat yang dikenakan zakat berapa Ustadz? Yang kedua, bila nisab emasnya sudah 90 gram atau haulnya di bulan Oktober nanti, boleh tidak Ustadz sengaja menjual emas 6 gram agar tidak kena zakat dengan tujuan untuk kebaikan seperti suami yang butuh pinjaman untuk beli sepeda motor yang hilang, untuk beli perlengkapan isi rumah, jazakallahu khairan penjelasannya Ustadz. Baik, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jenis emas, ya, semua emas yang betul-betul dia kuning, ya, yang disebut dengan adzhab, bukan emas putih, ya, tapi semua emas yang dia kuning walaupun dia 21 karat, 18 karat, ya, atau 24 karat, maka tetap wajib untuk dikeluarkan zakatnya, ya. Wajib dikeluarkan zakatnya. Nisabnya untuk yang dua, nisab itu maksudnya batas minimal yang wajib dizakati, ya. Untuk emas 24 karat maka nisabnya adalah sekitar 85 gram emas 24 karat. Kalau yang 21 atau 22 karat adalah sekitar 97 gram emas, ya. 21 atau 22 karat. Adapun yang 18 karat maka 113 gram, ya, emas, demikian. Itu nisabnya. Apabila telah sampai 1 tahun maka wajib dikeluarkan zakatnya sekitar 1/40 atau 2,5% lah, 2,5%-nya. Baik. Kemudian berikutnya adalah menjual atau mengurangi nisab agar tidak kena kewajiban zakat. Ini merupakan bentuk lari dari zakat. Ya, ini tidak boleh, haram, ya. Tidak boleh lari dari zakat dengan cara mengurangi mengurangi nisab tersebut. Jika memang untuk kebutuhan, maka jangan niatnya agar tidak kena zakat. Jangan demikian, ya. Tapi kalau memang dibutuhkan, bahkan katakanlah beberapa hari sebelum jatuh tempo, ya, 1 tahunnya
wajib untuk bayar zakatnya, ini sudah dibutuhkan untuk dikeluarkan atau dibayarkan sehingga berkurang dari nisabnya, maka tidak masalah. Tapi kalau maksudnya supaya tidak kena zakat, nah ini berarti lari dari zakat. Ini haram, tidak boleh, ya. Bisa kena dosa karena lari dari kewajiban, ya. Wallahu taala alam. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita pada pertemuan kali ini karena sudah memasuki waktu salat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan, ya, kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Dan sebelum kita akhiri, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman semuanya. Mari kita berdonasi untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya, yang kekurangannya ada sekitar 4,4 miliar lagi, ya. Nah, miliki aset akhirat yang nanti akan mengalir pahala kepada kita, baik kita dalam kondisi masih hidup ataupun sudah wafatnya kita. Mari salurkan harta kita ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127 485 555. Saya ulangi, di Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127 485 555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode Bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.